User ya kakak-kakak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Kakak-kakak, di sesi tatap maya kita ini, hanya ini tatap maya terakhir sebelum esok kita lanjutkan ke sesi luring. Agar tatap maya kita ini mendapatkan berkah, kakak-kakak, saya minta kepada Kakak Rahmat Hidayat Putra untuk sudilah kiranya membawakan untuk membaca doa. Kami persilahkan kepada Kakak Rahmat. Oke, makasih Bu. Sebelum kita melaksanakan aktivitas Zoom sore ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing dengan mengucapkan Al-Fatihah. Silakan dari sekarang. Oke. Amin, makasih Bu. Lanjutkan Bu. Ya, terima kasih untuk Kakak Rahmat Hidayat Putra yang telah memimpin doa kita. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keselamatan sampai bertemu pada tatap luring. Alhamdulillah kakak-kakak, hari ini kita masih bertemu di ruangan virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita selawat berangkaikan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad, junjungan Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kakak-kakak, sebelum saya melanjutkan sesi pertemuan kita hari ini, saya ingin bertanya kabar kakak-kakak. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Sehat. Sehat Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut kakak-kakak, saya share materi kita. Seperti biasanya ada kesepakatan bersama, kakak-kakak menyalakan kamera, mematikan mikrofon ketika tidak berbicara, dan membuka mikrofon ketika ingin berbicara. Dan sebelum berbicara, kakak-kakak silahkan raise hand, mengangkat tangan terlebih dahulu, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, dan memaksimalkan fitur kolom chat. Pada modul 2.1, pada sesi kita hari ini, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, dan penyajian tugas gerak. Hari ini pertemuan kita ada 2 JP kakak-kakak. Halo Bapak Ibu. Tujuan sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Adapun agenda kita sesi ini berburu referensi penyajian tugas gerak, yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga adalah merefleksikan dari referensi yang telah kakak-kakak sajikan setelah melakukan kolaborasi di ruang virtual nantinya, di ruang room nantinya. Review singkat materi
pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Berburu referensi yang pertama, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. 4. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Nah, kakak-kakak, sebelum saya membagikan kakak-kakak menjadi beberapa kelompok, saya ingin membagikan link ini di kolom chat. Nanti kakak-kakak yang nggak paham di kolom chat, saya bagikan di WhatsApp grup kita ya kakak-kakak ya. Nah, kakak-kakak, masih ingatkah apa yang dikerjakan kakak-kakak nanti ketika saya membagi kakak di break room? Ada 5 tugas-tugas yang kakak kerjakan ketika kakak-kakak bekerja kelompok, yaitu mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di break room. Tadi kan kakak-kakak saya sudah mengcopy, ada Google Dokumen. Nanti kakak-kakak boleh mengetik hasil dari kerja kelompok kakak-kakak di lembaran tersebut. Setelah kakak-kakak bekerja kelompok, hasilnya akan kakak-kakak presentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Sampai di sini kakak-kakak paham tentang berburu referensi? Itu macam-macam gerak yang bisa diterapkan dalam pembelajaran PJOK, gitu ya Kak? Iya, macam-macam gerak. Nanti jawabannya kakak ketik di link yang saya kirim di kolom chat untuk mempermudah kakak-kakak aja. Seandainya kakak buat di Word, kan lebih mudah di link yang udah dikirim ini kakak. Tinggal nulis nama kelompoknya. Kakak-kakak masih mau mencatat atau mau moto dari
apa yang saya bagikan di layar? Kalau tidak saya hentikan, langsung kita masuk ke room. Udah Kak. Udah, oke, udah ready. Berbagi referensi. Oh, Kak Fatna mau di WA ya? Itu linknya sudah saya letak di WA, Kak, linknya. Oke. Nanti kakak-kakak ketika masuk di tempat Zoom kakak ada join, langsung kakak klik joinnya. Jadi kakak-kakak langsung masuk di roomnya masing-masing. Setuju kakak-kakak? Iya Kak. Di sini Kak Dahniar sama Kak Farida Hanim, Kak Adi Irawan, Kak Hatna, Kak Martaleta. Di room 2, room 3, Kak Dahniar, Kak Farida Hanim, dan room 1, Kak Aryani, Kak Rahmat Hidayat Putra, dan Kakak Siti Sahara. Kakak-kakak, jangan lupa klik join-nya ketika muncul di tempat kakak-kakak nanti ya. Ini mau men-share-nya nanti. Oh iya ada bacaan share. Nah, share yang panah ke atas nanti ya Kak. Iya. Ini kami buka Google dokumen. Coba Kak. Maklum lah Kak. Iya. Kakak masih di ruang utama ini Kak. Belum Iya. ada klik join-nya ya? Oh iya belum ya? Belum. Oh iya belum. Kakak klik dulu join, di sana kan muncul itu. Nah, tinggal Kak Martaleta sama Kak Rahmat Hidayat Putra join ya Kakak. Biar Kakak masuk di roomnya masing-masing. Kak Rahmat Hidayat Putra, adakah di sana bacaannya join Kak? Oke, tinggal Kak Rahmat Hidayat Putra, klik join ya Kak. Kakak masuk dalam room sendiri nanti. Oh, Kak Hadna masuk ke sini lagi, klik join. Klik join ya Kak. Kakak Rahmat Hidayat Putra, kakak seharusnya berada di room 1. Ini room 1 baru kakak Aryani nih. Siti Sahara, Kak Rahmat Hidayat Putra. Klik joinnya Kak. Nanti kalau kakak udah di dalam room 1, saya masuk ke room 1. Kak Dahniar. Kak Rahmat belum ada keluar joinnya Kak. Muncul di gambarnya itu Kak, keluar dia bacaannya join.
Kak Siti Sahara, klik join-nya Kak, biar Kakak di dalam room. Kakak di room 1 tadi sama Kakak Aryani sama Kak Rahmat Hidayat Putra. Ya, tunggu Bu, jaringan Bu. Kalau ada bacaannya Leaf, jangan Kakak klik join aja dulu. Nanti otomatis dia kalau udah habis waktunya, otomatis balik ke room umum. Kak Rahmat Hidayat Putra. Oke. Kak Dahniar kenapa balik ke room awal? Kak Siti Sahara klik join-nya Kakak.
Kakak Adi Irawan seharusnya di room 2. Tadi ada di room 2. Join lagi ya Kak Adi di room 2 ya. Kakak Siti Sahara di room 1. Assalamualaikum Bu, ke mana Kak? Room satunya Bu? Tadi nggak ada join ya Kak? Belum? Belum ada. Ini Tadi Siti jaringan Sahara. Bu. Tadi jaringan. Oke lah kalau gitu biar saya undang lagi Kakak ya. Di room 1. Bu.
Tapi akan ano?
Tapi nanti kalau pas bisa orang yang telepon nggak apa-apa sih kalian jawab. Ibu dia bisa kasih. Siapa yang punya foto? Yang biji. Mungkin untuk bukan ini. Untuk tadi tahu tuh ini yang asli.
Kakak-kakak, tadi kalau dari breakout room-nya keluarnya terlempar gitu ya kakak-kakak ya? Enggak langsung muncul layout join lagi kakak? Kawan-kawan di room 1, room 2, room 3 enggak ada personilnya lagi. Tapi kenapa enggak masuk ke room utama ya? Kak Aryani, Kak Adi Irawan, Kak Farida Hanim, Rahmat Hidayat Putra. Di roomnya udah kosong. Kakak-kakak yang di room utama ini silahkan buka kamera kakak-kakak. Ada Kak Dahniar, Kak Marta Leta, Kak Hana, Kak Siti Sahara. Menunggu kawan-kawan yang lain masuk. Kita aktivitas di room utama kakak-kakak ya. Kak, Iya kak, tugasnya dikirim di mana? kakak nanti untuk dibacakan dipresentasikan kak. Oh, gitu. Nanti kakak tinggal baca. Oh, gitu ya. Makasih ya. Sama-sama kak. Farida maju.
Kakak-kakak yang udah di room utama ini perwakilan dari kelompok 1 dan 2 ya? Udah ada. Kak Rahmat Hidayat Putra dari kelompok 3. Kak Dahniar tadi di kelompok berapa Kak Dahniar? Tadi di room 3 ada Kak Rahmat Hidayat Putra dan Kak Siti Sahara. Oh, Kak Irfan. Kenapa nggak masuk Kak Irfan? Kak Daniar. Lanjut aja Kak Irfan, ikut bersama di sini, nggak apa-apa Kak Irfan. Buka kameranya Kak. Nggak apa-apa. Kak Martaleta tadi room 1 ya Kak Martaleta ya? Sama Kak Hatna. 2, Kak. Oh, room 2. Kak Aryani room 1. Ya. Mungkin lah kalau kami 2. Kakak udah selesai mengerjakannya, kerja kelompoknya. Yang Pak Adi udah. Oh, sama Kak Adi ya. Ya. Kak Aryani udah Adik, selesai kerja kecilkan apa yang bentar. Kak Aryani udah selesai, Kak. Iya Kak, sudah insya Allah. Udah. Kita lanjut aja ya, Kak ya. Presentasi hasil dari kelompoknya ya, Kak. Mulai dari kelompok 1 ya, Kak. Kelompok 1 berarti kami ya Kak? Ya, Kak Aryani dan rekan-rekan ada 3 orang tadi kan, Kak? Ya. Oke. Ya. Baiklah kakak-kakak, izin kami mempresentasikan hasil diskusi kami tadi bersama kelompok 1, Kakak Siti Sahara dengan Kakak Rahmat Hidayat mengenai berbagi referensi inspiratif penyajian gerak. Yaitu tadi terbagi 3, yang itu pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang kedua menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, dan yang ketiga isyarat CUI dalam pembelajaran. Sedikit yang kami pahami tadi Kak, yang pertama untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, tentu kita sebagai guru PJOK itu penting sekali untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik agar pembelajaran itu tersampaikan. Karena yang pertama berhubungan dengan keselamatan pada peserta didik, baru pemahaman materi, partisipasi aktif peserta didik, dan peningkatan keterampilan pada peserta didik, disiplin kerjasama. Setelah itu meningkatkan keseimbangan teori dan praktek dan kebersamaan di kelas. Bagaimana caranya kita sebagai guru PJOK untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu kita sebagai guru melakukan aktivitas yang menarik agar peserta didik itu termotivasi untuk melihat. Dan dilanjutkan, penyampaian materi itu harus jelas dan ringkas. Jadi tidak bertele-tele, ringkas, gampang dipahami oleh peserta didik kita. Dan dilanjutkan dengan peserta didik itu dapat mendemonstrasikan kegiatan tersebut. Setelah itu variasi kegiatan. Jadi guru PJOK harus bisa bervariasi, tidak itu saja dalam melakukan
penyampaian materi dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Jadi siswa peserta didik kita itu terpancing, dia bersemangat. Dan tidak lupa juga harus ada umpan balik. Umpan balik setelah terlaksananya tadi materi. Setelah itu boleh kita lanjutkan dengan ditambah dengan media pembelajaran menggunakan teknologi, karena sekarang kan anak-anak memang di zamannya IT juga. Kita sebagai guru juga harus belajar menggunakannya. Jadi anak-anak pun terpancing. Setelah itu ice breaking. Guru juga harus, setelah siswa itu agak jenuh dia dalam menyampaikan materi, kita menerima materi, jangan lupa kita pancing dia dengan ice breaking agar konsentrasi kembali kepada peserta didik dalam menerima pembelajaran kembali. Baru setelah itu ada juga sisi humorisnya, kita tidak terlalu tegang. Jadi siswa itu relax, senang, gurunya tidak tegang gitu dalam menyampaikan materi. Jadi dia tidak takut dengan kita gitu. Jadi dia seperti bersahabat. Baiklah, yang kedua Kak, menerapkan konten dan aspek organisasi dalam penugasan. Dalam menyampaikan konten atau pembelajaran, setelah itu kita mengorganisasikan penugasan ke peserta didik, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama tentunya kita lakukan perencanaan yang matang sebelum pembelajaran ya. Baru kita pengenalan pembelajaran itu dan didemonstrasikan. Baru instruksi. Setelah kita memberikan materi, tentu kita memberikan instruksi kepada siswa dengan jelas. Baru ada pembagian kelompok. Baru kita lakukan, anak-anak itu kita suruh praktek dan kita pantau. Jangan setelah kita kenalkan materi, kita kenalkan, kita demonstrasi, kita bagi tugas, jangan tidak kita nilai pula. Jadi anak-anak itu kan ibaratnya ada juga lah ibu memberikan pembelajaran tapi tidak dinilai dari praktek tadi. Baru umpan balik. Setelah anak-anak praktek ya kita lakukan umpan balik dengan pertanyaan-pertanyaan nanti. Baru terakhir ya direfleksi apa kekurangan dan kelebihan dari materi pembelajaran yang disampaikan. Dan yang ketiga itu isyarat atau cuy ya, baru ya saya pun baru ini Kakak. Padahal memang ya mungkin selama ini di lapangan kita melakukan juga ya, kita seperti bunyikan peluit satu kali ya, atau satu kali berlari atau berlari 2 langkah atau gimana pakai itu ya Kak. Itulah baru ini saya pahami itu istilahnya dalam olahraga cuy. Jadi isyarat atau cuy dalam pembelajaran PJOK itu sebisanya kita memberikan isyarat-isyarat yang mudah dipahami oleh peserta didik dan menyenangkan juga. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kakak-kakak semua, mohon refleksinya, saran juga dari yang kami sajikan dari kelompok 1 tadi. Baiklah kakak-kakak sekalian, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kakak dari kelompok 1 sudah menyajikan materi dari hasil kelompoknya. Bagaimana dengan kakak kelompok 2 dan kelompok 3? Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambah dari referensinya, silahkan kakak-kakak. Ketika berbagi di sini, kakak-kakak mungkin bisa merefleksikannya. Silahkan kakak-kakak, Kak Hadna. Nggak ada yang mau ditanyakan kakak?
Atau kita lanjut ya ke kelompok berikutnya kakak-kakak ya. Pas, nggak bertanya kakak sama kakak dari kelompok 2 dan 3, nggak bertanya dengan kelompok 1. Pas, kita lanjut dari kelompok 2. Kakak dari kelompok 2 silahkan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Kakak Adi Irawan tadi kelompok berapa, Kak? Kelompok 2, Kak. Maaf, Iya. Kak, baru masuk, Kak. Kan kakak dipresentasikan hasil kelompoknya. Emang kita maklum aja ya, Kak, jaringan seperti itu. Gak apa-apa, Iya, Kak. Kak. Lanjut ya, Kak. Oke, Kak. Presentasikan hasil kelompoknya, Kak. Saya di penyajian tugas gerak, Kak, ya, tadi ya. Kelompok 2, Kak. Maaf, Kak, banyak yang hilang nih, Kak. Tak dengar, Kak? Apanya apa, Kak? Mikrofon Kakak nggak mati, Kak? Kalau hilang dari tulisan kakak yang kakak ketik, yang kakak ingat apa, nanti kakak ceritakan aja. Iya, penyajian gerak apa ya tadi, Kak? Penyajian tugas gerak tadi kan, Kak? Iya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama anggota kami ada saya sendiri Adi Irawan, Bu Hatna, dan Bu Martaleta. Untuk penyajian tugas gerak, 1, mendapatkan perhatian peserta didik. A, menetapkan tanda atau prosedur. Kami yang pertama membuat kesepakatan kelas, Kak. Pembuatan kesempatan kelas, yang kedua memberikan tanda tepuk tangan, terutama kelas rendah untuk awal pembelajaran. Yang ketiga, kami menggunakan permainan kata, istilah olahraga atau bagian daftar hadir atau presensi. Selanjutnya kami menggunakan gerak dan lagu di dalam pemanasan. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kami menggunakan nada dalam melakukan gerak. Yang selanjutnya kami memberikan pujian kepada peserta didik yang melakukan gerakan yang maksudnya, Kak, memberikan pujian kepada peserta didik yang melaksanakan praktek dengan baik. B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, mengatur posisi peserta didik membelakangi matahari atau guru yang menghadap ke matahari. Usahakan peserta didik itu tidak terganggu dalam pandangan seperti kena sinar matahari atau gangguan-gangguan yang lain. Yang kedua, mengajak peserta didik ke tempat yang lebih aman atau tertutup atau tidak terkena sinar matahari. Yang ketiga, mengajak peserta didik jogging keluar area sekolah untuk ibaratnya merefleksikan pandangan mereka, Kak. Ibaratnya menunjukkan tidak bosan yang dipandang itu aja atau lingkungan sekolah itu aja. Kita mengajak jogging peserta didik keluar sekolah. C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, pendengaran. Menambah volume suara dengan lantang dan tegas. Kalau kita menggunakan volume suara dengan lantang dan tegas, dipastikan seluruh peserta didik pasti akan berfokus kepada kita. Yang kedua, membentuk lingkaran mendekati atau lebih merapat ke arah guru, supaya apa yang kita sampaikan kepada murid jelas dan dapat didengar oleh peserta didik. Ruang gerak dipersempit supaya mendengar instruksi guru atau membatasi gangguan dari luar lingkungan kita. Seperti kita rapatkan barisan, nak, dengarkan instruksi Bapak. Itu contohnya, Bu. D, penggunaan waktu yang efisien. Pertama, membuat rencana pembelajaran atau modul ajar yang terstruktur. Kedua, menentukan durasi waktu supaya tidak membuang waktu yang percuma. Yang ketiga, meminimalisir menggunakan kata-kata yang panjang. Usahakan kita dalam praktek mengajar tidak menggunakan kata-kata yang bertele atau menambah-nambah kalimat kita dalam proses pembelajaran.
Usahakan semenarik mungkin kita di depan peserta didik. Tahapan konten atau aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, urutan pengajaran yang dilakukan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Pertama, kebugaran jasmani, urutan geraknya, materi kelincahan atau permainan mukat ikan atau sirkuit training. Yang kedua, materi kekuatan atau permainan. 2, gerak lokomotor dan non-lokomotor, seperti berlari, sprint jarak pendek, atau yang selanjutnya squat jump, push up, atau sit up. Kita biasa gerakan umum dalam praktek mengajar. Selanjutnya ketiga, isyarat atau clue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, pertama, materi kebugaran jasmani, isyarat atau clue-nya cukup kita menggunakan peluit yang biasa kita pegang sehari-hari guru PJOK. Yang kedua dengan hitungan pada umumnya 1 sampai 8. Yang kedua untuk keterampilan gerak yang diajarkan materi permainan bola voli atau passing bawah dan atas. Yang pertama luruskan sikunya, tekuk lutut, pandangan ke bola, kedua tangan depan atas dahi. Berarti teknik-teknik seluruh permainan bola voli, Kak. Itu aja dari kelompok kami, kelompok 2, Kak. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi, Kak. Terima kasih. Udah mantap, Kak. Rasanya kakak-kakak di sini guru-guru hebat semua. Yang tidak perlu dikoreksi, mungkin kakak-kakak bisa berbagi informasi kepada rekan-rekan yang lain untuk merefleksikan atau berbagi pengalaman kepada rekan-rekan yang lain. Bagaimana kakak yang dari kelompok 3? Belum siapkah kakak yang dari kelompok 3 mempresentasikan? Ini ada tadi Kak Farida Hanim keluar, nggak bisa masuk lagi mungkin ya. Atau kita lanjut kakak ya. Kita lanjut share materi kita. Terima kasih kakak-kakak. Kak Hatnah mau presentasi kah? Terima kasih kakak-kakak dari kelompok 1 dan kelompok 2 telah merefleksikan hasil dari presentasinya, telah merefleksikan hasil dari kelompoknya dengan berbagi pengalaman dan mempresentasikan tadi di ruang virtual kita. Baiklah kakak-kakak, saya akan melanjutkan untuk materi PPT kita pada hari ini. Di sini kakak-kakak tadi sudah berburu referensi dan masuk di breakout room. Ada room 1, room 2, dan room 3. Kakak-kakak sudah selesai mempresentasikan hasil dari breakout room-nya. Nah, kakak-kakak, pesan kuncinya bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau CUI dalam pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak di sesi modul kita 2.1, di sini kita mengenal yang namanya CUI. CUI itu adalah bahasa isyarat dalam materi pembelajaran olahraga yang selama ini kita sudah menggunakannya, namun kita belum memahami dan belum mengenal dengan bahasa tersebut. Pada sesi tatap maya kita mengenal dengan sebutan CUI. Dan kakak-kakak tadi telah ada melakukan break room-nya menggunakan bahasa CUI. Mungkin ke depannya kakak-kakak ketika mempergunakan alat olahraga di sekolah berupa bahasa isyarat, kakak akan mengingat selalu bahasanya ini adalah bahasanya CUI ketika di dalam pembelajaran PJOK kita. Kakak-kakak sambil mempresentasikan, saya sambil memoto kakak-kakak.
kegiatan kita. Refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Nah, kakak-kakak yang di room ini, menurut kakak-kakak, apakah ada informasi baru yang kakak dapatkan pada hari ini tentang penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK? Silahkan kakak-kakak. Iya, ada. Kakak Adi, silahkan kakak. Oke, terima kasih Ibu Fasilitator. Mungkin saya bergabungnya mungkin agak pertengahan, udah mau mendekati akhir. Yang saya dapatkan ilmu pada informasi pembelajaran pada hari ini adalah pembahasan tentang Q atau bahasa isyarat dan pengatur untuk lingkungan pembelajaran kita, Kak. Yang pertama yang kami dapat informasi, isyarat itu sangat penting, Kak, bagi kita sebagai guru PJOK, Kak. Terutama kita dalam mendisiplinkan murid-murid kita untuk lebih memperhatikan kita. Contoh, kita bisa menggunakan bahasa isyarat seperti tepuk tangan, atau menggunakan bahasa verbal seperti kita menghitung 1 sampai 3, ayo segera berkumpul, atau kita menggunakan bahasa non-verbal seperti tepuk tangan tadi, atau kita menggunakan alat bantu kita sebagai guru olahraga seperti peluit. Yang kami harapkan di kelas ini, Kak, semoga kami ini, Kak, dapat mempraktekkan ke depannya, Kak, menjadi lebih baik dalam pemanfaatan lingkungan, mengatasi gangguan di luar lingkungan, Kak, dari hasil pembelajaran pada sore ini, Kak. Terima kasih, Kak. Itu dari saya, Kak. Iya, terima kasih buat Kak Adi yang telah merefleksikan hasil dari pembelajaran hari ini. Kita lanjut kakak ke materi kita. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Kakak-kakak, ada nggak yang ingin digali informasi dari materi kita? Ingin memperdalam lagi? Kenapa kakak seperti itu? Kakak berikan alasannya, silahkan kakak-kakak. Aryani, silahkan kak. Dari pembelajaran kita hari ini, Kak, yang memang saya ingat sekali ya itu tadi ya, cuy tadi ya, Kak. Mungkin boleh saran atau ilmunya, referensinya, bagaimana nanti cuy-cuy yang menarik bisa kami terapkan ke dalam pembelajaran sehari-hari kami nanti, Kak. Apanya, mohon referensinya kayak mana gitu. Selain pakai peluit, tepuk tangan gitu kan. Biasa kan kalau kita guru olahraga paling ya peluit gitu kan. Jadi mohon referensinya gimana supaya menciptakan cuy-cuy yang menarik supaya anak-anak itu lebih perhatian dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Itu aja, Kak. Baiklah kak, mungkin kakak ingin ada bahasa isyarat yang lain selain dari peluit atau dari tepuk tangan. Mungkin itu kakak bisa mereferensikannya setelah kakak menyepakati beserta peserta didik. Seandainya kakak menyepakati ada hal ketika anak-anak ibu isyaratkan membungkuk ke depan, nanti anak-anak ikut membungkuk, itu instruksinya kita berlari keluar kelas dan langsung ke halaman.
Kakak boleh mengisyaratkan seperti itu, asalkan isyarat tersebut disepakati antara kakak dengan peserta didik yang ada di ruangan tersebut. Atau kakak ambil bahasa isyarat yang lain, misalnya selain membungkukkan badan, apalagi yang nyaman menurut kakak? Melambaikan tangan boleh, atau kakak menggunakan alat. Apa alat yang istimewa menurut kakak yang bisa kita tampilkan, kita buat menjadi bahasa isyarat? Bola mungkin ya, bola. Ketika ibu mengambil bola, anak-anak, ini adalah instruksi dari ibu bahwasanya kita akan melakukan permainan bola nantinya di lapangan. Jadi, waktu kakak memegang bola, anak-anak sudah paham bahwasanya itu adalah instruksi dari kakak akan melakukan olahraga permainan sepak bola di luar. Namun, ketika kakak-kakak ingin melakukan bahasa isyarat, terlebih dahulu kakak-kakak memperkenalkan bahasa isyarat tersebut kepada anak-anak ketika itu adalah yang baru, hal yang baru setelah kakak kenalkan dan kakak membuat kesepakatan bersama mereka. Selagi mereka menyepakati, itu adalah boleh kakak lakukan. Apapun itu menurut kakak yang nyaman untuk kakak lakukan sebagai bahasa isyarat, silahkan kakak. Bagaimana kakak Aryani? Oh, iya Kak, terima kasih Kak sarannya. Kita lanjut kakak. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Kakak, terima kasih. Hasil dari materi kita hari ini telah tersampaikan. Dan kakak-kakak telah memahami bagaimana kita menyajikan tugas gerak dan memahami makna dari gerak yang kita sampaikan kepada peserta didik. Dan kakak-kakak tadi sudah merefleksikan, baiklah kakak-kakak sebelum kita akhiri sesi kita, alangkah baiknya kita berdoa agar pertemuan kita ini mendapatkan berkah dan nantinya kakak-kakak dapat pengalaman untuk diberikan pembelajaran di sekolah kakak masing-masing. Dan saya meminta kakak Adi Irawan untuk membacakan doa penutup kita. Silahkan kakak. Terima kasih Ibu Fasilitator mengasih kesempatan kepada saya untuk melaksanakan doa penutup. Baiklah, teman-teman semua, kakak-kakak semua, Ibu dan Bapak, sebelum kita menutup doa ini, semoga kita dapat rahmat hidayah dari Allah SWT dan kita dapat lebih cerah hati kita dan pikiran. Marilah kita mengucapkan Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga pembelajaran pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua untuk lebih meningkatkan kualitas kami sebagai guru olahraga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga guru-guru kami di kelompok ini dapat sejahtera, baik sejahtera dari batin dan rohaninya, ya Allah, dan dari jasmaninya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, lancarkanlah program PKG kami sampai selesai dan tanpa ada halangan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kakak-kakak, saya belum menutup rekamannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai video yang kakak upload di LMS atau mengupload YouTube. Ya Kak Adi, apa yang mau disampaikan Kak?
Sebelumnya Kak, saya minta maaf Kak, banyak tugas-tugas yang belum saya kerjakan Kak, apalagi video. Tadi saya sempat mau ngambil video Kak. Karena efek lingkungan Kak, yang pertama Kak, kami kan kadang sekolah ini Kak, sering ada acara Kak, acara tak terduga Kak, jadi kami tidak sempat mengunggah video Kak. Yang kedua Kak, saya dari media teknologi Kak, kan kita pengambilan video 30 menit tuh Kak. Kalau kita ibaratnya menyuruh orang kan untuk lebih maksimalkan lagi, kita membutuhkan tripod tuh Kak. Tripod atau speaker lebih maksimal. Itu saya sudah lagi usahakan pinjam Kak. Mungkin hari Sabtu itu saya mau mencoba pengambilan ulang video Kak. Karena tadi udah dicoba sama teman Kak. Tidak maksimal Kak. Banyak suara-suara dari luar. Jadi tidak lebih fokus kami pengambilan video Kak. Mungkin naik mata izin Kak. Untuk pengambilan videonya mungkin kami laksanakan besok Kak. Selanjutnya Kak, saya kan ini belum mempunyai laptop Kak, masih pakai Chromebook Kak. Jadi mau pengeditan tuh tunggu punya kawan dulu atau punya sekolah saya pinjam laptopnya Kak. Karena kan kadang sekolah ini pakai nih Kak, kadang ANBK untuk penugasan ANBK itu yang jadi halangan saya Kak sehari-hari ini Kak. Ditambah pemepetkan kegiatan PPG nih Kak. Maaf Kak ya sebelumnya Ibu fasilitator kami. Itu aja dari saya Kak. Semoga bisa dimaklumi Kak. Terima kasih Kak. Iya, nggak apa-apa. Tapi kakak-kakak, kan kita hari Minggu luring tuh. Kakak-kakak ketika luring, walaupun itu jenisnya Chromebook, laptop, minjem, apapun itu, kakak bawa perangkat kita masing-masing. Bawa cok sambungnya, bawa chargernya. Karena ketika kita luring, ada materi yang dipresentasikan, ada materi yang saya share juga nanti di grup kita, agar kakak-kakak dapat mencari jawaban-jawabannya di sana. Kalau kakak-kakak pakai handphone, boleh juga. Tapi mungkin kalau pakai handphone itu kan ada keterbatasan, mungkin tulisannya kecil-kecil. Yang pertama, yang kedua, kalau buka LMS mungkin buka dari Chrome, prosesnya lama. Ketika dari laptop dia ada kemudahan-kemudahan seperti itu ya kakak-kakak ya. Namun saya tidak memaksakan kakak-kakak, walaupun kita nggak punya laptop, harus bawa laptop, nggak gitu juga. Yang penting ketika ada alat perangkat kakak seperti itu, kakak bawalah ke tempat luring kita. Dan nanti kalau kakak bawa laptop, bawa casnya, chargernya, dan cok sambungnya sekalian. Boleh jadi di tempat kita pelaksanaan itu nggak punya perangkat untuk tempat casan yang banyak, sehingga kakak-kakak kalau bawa cok sambung kan bisa makainya bersama-sama gitu, kongsi. Kakak-kakak boleh menginformasikan pada rekan-rekan kita yang nggak ikut Zoom hari ini, kalau nanti kita luring di hari Minggu, perangkatnya yang ada di rumah tolong dibawa. Karena kita luring itu belajar juga. Belajarnya langsung tatap muka. Ketika kita daring, belajarnya tatap maya, Zoom. Nanti ketika kita luring, belajarnya langsung. Kita mungkin menulis. Saya pakai Infokus, kakak-kakak buka laptop juga di sana. Siap Kak. Ya. Ya Kak, insya Allah. Memang ini anak SD masih UMBK. Saya juga guru SD kakak-kakak. Dan peserta murid saya kebetulan kelas 5. Jadi kan yang saya tinggalkan itu besok mereka sedang UMBK. Tapi gimana namanya, kita kan memang ditugaskan di sini. UMBK juga tugas kita. Kita harus memilih. Nggak mungkin badan kita bagi di sekolah. Pergi ke dinas kan nggak mungkin juga kan. Ada lagi yang mau disampaikan kakak-kakak? Ada Kak sedikit Kak, unek-unek kami sebagai guru olahraga nih Kak, dengan perkembangannya teknologi nih Kak. Mungkin mana tahu ini sampai dengan kementerian kan Kak. Nah, yang mau kami sampaikan Kak, semoga bukan hanya sekolah atau murid aja yang dapat bantuan Kak. Kami berharap Kak guru-guru olahraga ini difasilitasi teknologi dari pemerintah Kak. Karena pertama Kak, seperti gaji kita lah Kak. Kita ibaratnya kita mempunyai gaji Kak memang lumayan besar Kak. Tapi kan kita kebutuhan keluarga kan lebih penting deh Kak daripada kita untuk kegiatan ini Kak. Karena kebutuhan keluarga itu nomor 1 Kak. Riuk kosong Mak,
melayang Kak, kuali Kak ke kepala Kak. Ya itulah harapan kami Pak, Kak, guru-guru olahraga semoga sampai ke kementerian Kak, dapat kami difasilitasi di bidang teknologi Kak, seperti Iya, laptop atau kamera. terutama di bidang alat ya kan Pak. Kadang ya Iya kita harus betul berbagi sekali. uang belanja. Kalau kami lah perempuan kan, Ah, harus ah. berbagi uang belanja. Nggak bisa beli bola poli, beli bola plastik. Iya Kak, Nggak jadi beli itu bola Kak. aja. Walaupun ibaratnya nggak seberapa lah kan, tapi kan berbagi juga beli Iya. alatnya juga. Memang kita Kak, Mungkin anaknya betul Kak, cari kita guru ini kan panggilan hati Kak. Iya. Kami sangat setuju tuh Kak, guru itu panggilan hati. Kami ibaratnya mempunyai dua dapat kami dari hidayah dari Allah. Pertama kami ini mendapatkan gaji Kak, kedua kami dapatkan pahala yang sangat besar Kak. Cuma kan di samping itu Amin. Kak, ekonomi kita sekarang lagi ngeri-ngerinya nih Kak di Rohil nih Kak. Kita nggak mau ngomong lah Kak, itu biarlah pemerintah yang ngurusnya Kak. Cuma kalau bisa sampai ke kementerian Kak, kami guru-guru di Indonesia nih semoga dapat lebih diperhatikan tentang peralatan media teknologi nih Kak. Terima kasih Kak, itu dari saya Kak. Ya, mudah-mudahan rekaman kita ini tersampaikan nanti terbaca oleh Kemendikbud karena kita kan punya menteri yang baru, presiden yang baru. Mudah-mudahan niat dan cita-cita kita dapat terrealisasi dan apa yang kita dambakan, kita inginkan kenaikan gaji itu adalah hal utama dan mereka mudah-mudahan bisa mengabulkannya. Bukan kita aja Amin. demikian. Guru-guru di luar sana juga ingin seperti kita, ingin sejahtera, ingin bahagia. Kalau di luar negeri mungkin untuk guru-guru mereka mendapatkan gaji yang berlipat-lipat dari gaji yang kita terima, sehingga mereka bisa terrealisasi sejahtera makmur kehidupannya. Kalau kita mengatakan gaji saya tidak seberapa, negara mungkin bertanya, ikhlas saja, kamu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin kita tidak bisa menjadi polisi, tidak bisa menjadi jaksa, tidak bisa jadi presiden. Namun kita mendidik anak-anak peserta didik kita yang nantinya dapat menjadi polisi, menjadi jaksa, menjadi DPR di luar sana adalah hasil dari karya kita guru-guru Indonesia. Mudah-mudahan semua ini didengarkan oleh dari pemerintahan kita dan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan doa kita terkabul ya kakak-kakak ya. Amin. Kak Siti Sahara silahkan Kak. Ada yang mau disampaikan Kak? Enggak Bu. Salah pijit. Salah pencet Kakak Siti Sahara. Mau menyampaikan sedikit Bu. Silakan Kak, silakan. Apa? Itu dulu. Menyampaikan gitu dengan Bapak Adi tadi, kualitaskan tentang sarana prasarana kami, ke salah satunya peralatan kan gitu. Bisa nak Kak, kalau bisa itu dari pusat aja, sarana itu datangnya nggak perlulah pakai uang. Yang perlu datang, mau tahu ada bola aja datang gitu. Iya, kita Kalau pengennya seandainya- seperti itu ya kakak-kakak ya. Karena Iya, mohon maafnya dari saya pengalaman, apalagi kepala sekolah yang lain, mana tahu kan, itu kita dari Zoom dari kemarin bilangnya dana tidak ada, sedangkan dianggarkan dana bos itu ada untuk guru peralatan sekolah, tapi setelah kita minta kepada sekolah bahkan tidak ada. Jadi kalau saya meminta kepada pusat, janganlah uang lagi. Kalau bisa alat berapa datang langsung lah. Seperti bola poli, bola kaki, bola basket, tak usahlah dibeli-beli lagi melalui dana bos gitu. Saya itu cerita saya. Kemudian saya tadi kan kurang jelas juga dengarnya karena saya mengikuti Zoom sama kerja juga kan Bu. Mohon maaf ya Bu. Makanya saya selama Zoom saya nggak pernah menghidupkan kamera karena saya bekerja dan sekalian Zoom. Apa yang dikata Pak Adi tadi itu, kita seandainya kita nggak bekerja tambahan uang dari gaji kita, maka kualitas naik di atas kepala kita, apalagi kami yang laki-laki ini. Jadi saya di sini Bu, saya kamera kalah sebentar ya. Ini kerja saya. Iya. Nih. Biar terlihat wajahnya kan. Ya. Itulah kerja saya sehari-hari
Mohon maaf kalau seandainya Zoom ini saya matikan kameranya. Saya di sini Pak sebagai penyuci motor dan bengkel kan gitu. Jadi nggak dengar. Mohon maaf ya Bu ya. Mana tahu ya. Makanya ada tugas itu saya lari alasan lah. Nanti pengusahanya Pak, nanti Hah? pemilik pengusahanya. Ya, makanya seandainya nggak dilayani apa konsumen kita ini nanti orangnya marah Bu. Jadi pun saya bingung. Nah, semuanya Zoom. Di sini pula kerja kan gitu. Yang saya tanyakan Bu, itu tentang kebagan itu Bu. Tadi ada dengar kebagan nginap-nginap itu Bu. Itu Ya. kan Oke lah, kalau itu kita tutup dulu rekodnya ya kakak-kakak ya. Bentar ya, tutup dulu ya. Untuk sesi kita hari ini kakak-kakak saya akhiri dan saya mohon maaf sebelumnya mungkin ada salah silap kata dari lisan saya, itu adalah saya sendiri. Hal-hal yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.